dan juga kepada para pemirsa budiman, baik yang di Facebook maupun di YouTube. Yang saya hormati, mari kita beranjali, merangkapkan kedua tangan di depan dada. Saat lagi kita akan segera mengagungkan Guru Agung kita yang Maha Suci dan Maha Sempurna. Terpujilah beliau, Sang Bhagawa, Sang Tathagata. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Buddhang, Dhammang, Ca Sanghang Namasami. Kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha kami memuja. Sebelumnya, saya ingin mohon maaf kepada para pemirsa dan terutama kepada para pengurus setia Panjasika yang mana di beberapa minggu yang lalu menjadwalkan saya secara pribadi untuk bisa sharing Dharma di depan para Bapak Ibu dan juga para pemirsa sekalian. Tapi karena pada saat itu terkendala mati listrik dan juga masalah jaringan, hingga akhirnya pada saat itu beberapa minggu yang lalu hingga akhirnya ditunda maupun terbatalkan ataupun tercancel. Oke, kali ini kita bahas tentang bumi dan alam semesta. Pada kali ini ada beberapa daftar poin bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan juga saya meminta maaf kepada teman-teman, Bapak Ibu dan juga para pemirsa sekalian, bahwasannya saya sudah memaksimalkan mungkin agar suasana dengan kondisi yang kondusif. Tapi karena keterbatasan ruang rumah maupun sekatan rumah, hingga akhirnya saya mohon maaf ketika nanti ada pihak keluarga yang lalu lalang di belakang saya. Jadi hal ini saya sudah mengoptimalkan sedemikian rupa gitu. Jadi ketika nanti ada yang lewat selain saya di depan layar ini, saya sangat mohon maaf sekali karena ini di luar prediksi saya bahwa saya ini ada di rumah dan di rumah terdiri dari banyak anggota keluarga. Terima kasih. Oke, yang kedua yaitu adalah terpoin bahasan selain konsep alam semesta ada sistem dunia, dan yang ketiga awal terbentuknya alam semesta, dan yang keempat adalah kehancuran alam semesta, dan yang terakhir di poin kelima adalah kehidupan manusia. Dan kita akan membahas satu persatu dari daftar poin bahasan ini. Ya, disilakan di next. Oke, pada poin bahasan pertama yaitu adalah konsep alam semesta. Semesta seluruh ruang yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik. Keberadaan alam semesta amatlah luas, terdiri dari atas unsur-unsur yang tak terhingga hingga kini terus mengalami proses pembentukan dan kehancuran. Oke, di sini para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dan para pemirsa, bahwa di alam semesta termasuk bumi yang kita tinggali saat sekarang, pada di dalamnya pada umumnya terdapat cetasika, cita, dan juga rupa. Namun pada dasarnya ada kehidupan yang biotik dan kehidupan yang abiotik. Kehidupan biotik itu merupakan adalah suatu komponen, suatu ekosistem yang terdiri dari kehidupan. Contohnya adalah kita sebagai manusia, dan satunya lagi adalah hewan. Dan barangkali para orang-orang pandangan umum mengatakan untuk kehidupan ekosistem biotik itu selain manusia dan hewan, ada yang berikutnya lagi adalah tumbuhan ataupun pepohonan, bebungahan ataupun sejenisnya. Dan yang berikutnya ada yang namanya kehidupan abiotik. Kehidupan abiotik ini adalah kehidupan yang
non-hidup. Artinya adalah suatu komponen ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati. Contohnya seperti di bumi kita ini ada bangunan, ada batu, ada tanah, ada pasir, dan hal-hal benda lain yang mati alias tidak hidup. Cuma yang ingin saya garis bawahi dan tekankan bahwa tadi saya mengatakan bahwa di komponen biotik, dalam komponen ekosistem biotik itu adalah terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun yang ingin saya titik beratkan adalah bahwa manusia dan juga hewan itu termasuk dalam kehidupan biotik. Cuma untuk yang di budi sendiri, pada umumnya pandangan umum mengatakan bahwa tumbuhan termasuk sebagai salah satu dari ekosistem biotik. Berdasarkan dari ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernapas. Nah, kita udah sangat jelas manusia ketika masih hidup bernapas, begitu juga dengan hewan. Nah, begitu pula dengan tumbuhan, pepohonan, bebungahan, dan sejenisnya. Mereka juga bernapas dengan berfotosintesis. Lalu kita juga membutuhkan makanan, nutrisi, lauk pauk. Kita, hewan, dan tumbuhan juga sama membutuhkan nutrisi, pupuk, air, maupun nutrisi-nutrisi yang lain gitu. Berikutnya, ciri dari makhluk hidup selain bernapas, selain bergerak, lalu membutuhkan makanan, nutrisi, dan juga bertumbuh. Oke, kita juga bertumbuh dari bayi, lalu balita, remaja, pradewasa sampai dewasa, sampai bahkan ke lansia. Begitu juga dengan proses dalam kehidupan hewan. Begitu juga dengan tumbuhan. Ketika tumbuhan masih kecil, membesar sampai hingga akhirnya menjulang tinggi. Dan itu adalah bertumbuh, berproses. Lalu berikutnya adalah berkembang biak ataupun berbuah untuk tanaman. Dan ini adalah salah satu semuanya benar dari ciri-ciri dari makhluk hidup. Namun sesungguhnya para Bapak Ibu dan juga para pemirsa, dikatakan bahwa pada umumnya manusia dan hewan itu lengkap, antara terdiri dari rupa dan juga batin. Rupa dan juga nama, ataupun jasmani dan batin. Mereka ini lengkap. Contohnya gini, para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Misalnya kita sebagai manusia, tentu kita mempunyai namanya perasaan ataupun wedana. Pada umumnya perasaan dibagi menjadi 3, yaitu perasaan yang menyenangkan, perasaan yang tidak menyenangkan, maupun perasaan yang netral. Maksudnya netral di sini adalah perasaan yang senang juga tidak, perasaan tidak senang juga tidak. Jadi di tengah-tengah gitu. Nah, ketika kita misalnya digibahkan atau dijulitin sama teman-teman kita, dan kita merasa tidak senang, merasa kita terganggu dan hal sebagainya. Dan begitu pula dengan para hewan. Ketika misalnya katakanlah seekor kucing, tidak sengaja buntutnya atau ekornya itu terinjak dengan kita. Apa reaksi dari hewan tersebut ataupun si kucing tersebut? Pasti dia akan mengerang kesakitan, entah itu bisa mencakar kita, menggigit kita. Dan ini adalah salah satu bentuk ketidaksukaan terhadap atas apa yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi jelas bahwa rupanya sudah ada, bahwa batinnya juga ada. Tapi untuk tumbuhan itu sama sekali tidak ada yang namanya batinnya. Jadi dikatakan di dalam agama Buddha, untuk perspektif agama Buddha, dikatakan bahwa tumbuhan bukan sebagai makhluk hidup. Sekali lagi, bahwa tumbuhan bukan dikatakan sebagai makhluk hidup karena tidak mempunyai batin. Jadi contoh gini, misalnya ada suatu pohon atau tumbuhan atau jenis tanaman bunga, ketika misalnya buahnya dipetik ataupun bunganya dipetik, tanaman pohon itu tidak merasa kesakitan, tidak merasa apapun gitu.
apalagi ketika ditebang, lalu misalnya dipotong dahannya, dipotong rantingnya, diambil daunnya, seperti itu, mereka tidak merasakan kesakitan apapun karena tidak ada batin. Cuma mereka unsur untuk dalam suatu kehidupan di dalam agama Buddha tidak lengkap, hanya ada bentuk jasmaninya aja. Meskipun para tumbuhan, tanaman dan sejenisnya membutuhkan nutrisi, sama seperti tadi yang di awal dijelaskan bahwa mereka ciri-cirinya hampir sama dengan makhluk hidup, bernapas, bergerak, bertumbuh, membutuhkan nutrisi dan lain-lain sebagainya. Oke, dan berikutnya kita bisa di slide berikutnya bisa perhatikan. Oke, tiap agama mempunyai konsep alam semesta untuk menerangkan asal dan segi usulnya. Oke, ini hanya sekelupas, saya tidak akan menjabarkan panjang kali lebar untuk konsep-konsep penciptaan di alam semesta dari berbagai jenis agama maupun dari pandangan sejenisnya. Oke, yang pertama ada 6 yang di sini yang ingin kita bahas, yaitu adalah Mesir kuno, yang kedua ada Cina kuno, yang ketiga ada Yunani kuno, dan keempat ada Arab, kelima Yahudi kuno, dan yang terakhir adalah Jepang. Nah, dan dari pandangan 6 perspektif ini, dari Mesir kuno, Cina kuno, Yunani kuno, Arab, Yahudi kuno, dan Jepang ini, mereka masing-masing mempunyai konsep ataupun pandangan tersendiri mengenai tercipta awal bentuk alam semesta. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama dengan konsep alam semesta yaitu ada di Mesir kuno. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa 6 konsep alam semesta ini hanya sekelupas, hanya untuk penggambaran agar kita mengetahui untuk mempersamakan persepsi gitu, agar untuk mempermudah untuk perspektif ke dalam agama Buddha kita bandingkan seperti itu. Oke, berdasarkan di 6 konsep alam semesta, ada yang Mesir kuno itu ada dewa Khnum dan Dewi Hathor, di mana dewa Khnum dan Dewi Hathor ini awal penciptaan manusia ataupun alam semesta yang di sini adalah menitik beratkan manusia, yaitu diciptakan dari tanah liat, para bapak ibu dan para pemirsa. Lalu Dewi Hathor meniupkan roh maupun jiwanya agar manusia itu hidup, jadi dari tanah liat. Sedangkan dari Yunani kuno, dewa Oceanus ini berdasarkan dari manusia pertama itu tercipta dari air. Nah, ini dari Yunani kuno. Nanti kita satu-satu ya. Sedangkan di Yahudi kuno di situ dijelaskan bahwa Allah di sini di Yahudi kuno termasuk agama-agama lain yang di dalam Yahudi kuno gitu ya. Di situ Allah dibicarakan bahwa diciptakan selama 6 hari ataupun 7 hari berturut-turut. Contoh dari pertama dari pagi dan siang dan malam yang tercipta di hari pertama, lalu hari kedua seperti apa dan begitu. Itu di Yahudi kuno. Dan untuk di peradaban di Cina kuno itu ada namanya Dewa Panku. Oke, Dewa Panku itu digambarkan, bisa Bapak dan Ibu bisa perhatikan di gambar tersebut, di slide tersebut, di bagian keempat di sebelah kanan sini itu ada Cina kuno, peradaban Cina kuno, ada Dewa Panku. Dewa Panku itu digambarkan seorang dewa dengan memegang kampak, lalu ada gambar namanya roda seperti yin yang gitu, gambar hitam dan putih. Di sana dijelaskan bahwa Dewa Panku ini membelah gitu. Hingga akhirnya ketika Dewa Panku meninggal ini terciptalah dari bagian serpihan tubuhnya, ada yang jadi tanah, ada yang jadi air, jadi lautan dan sebagainya. Itu konsep di peradaban Cina kuno. Begitu pula dengan di Arab. Di peradaban di Arab bahwa penciptaan manusia itu hampir sama dengan Mesir kuno. Jadi
ini ada kesamaan dengan Mesir kuno, yaitu dari tanah liat. Jadi Mesir kuno dan Arab ini sama. Lalu berikutnya di peradaban Jepang itu penciptaan dunia ataupun yaitu ada Dewa Izanagi dan Dewi Izanami. Nah, hampir mirip ya dengan film anime Naruto ya, seperti di Uchiha Sasuke dan yang lain-lain gitu ya, di klan Uchiha. Di sini ternyata ada dewa dan dewi tercipta untuk pertama kali. Izanagi dan Dewi Izanami ini adalah sepasang suami istri, yang mana sepasang suami istri ini melahirkan para dewa-dewa. Singkatnya, si istrinya ini, Dewi Izanami ini, melahirkan seorang anak, yaitu adalah Dewa Api. Dewa Api ini lahir hingga akhirnya membakar ibunya sendiri gitu. Jadi sekali lagi ini hanya konsep ya para bapak ibu, biar agar kita tahu gitu ya. Akhirnya si ibu ataupun si istri itu terbakar. Lalu suaminya ini, si Dewa Izanagi, tidak terima gitu ya. Lalu dia pengen istrinya ini hidup kembali. Singkat cerita, pas ingin bawa ke dunianya lagi gitu, ternyata badan tubuh Dewi Izanami ini udah hancur gitu, hingga berwajahnya dengan buruk rupa gitu. Akhirnya Dewa Izanagi ini ketakutan gitu, dia mau kabur gitu. Akhirnya dikejar-kejar sama Dewi Izanami ini biar sama-sama gitu. Akhirnya tidak mau. Akhirnya dengan segala proses yang panjang, hingga akhirnya ketika dia mencuci wajahnya untuk mensucikan dirinya, Dewa Izanagi ini ketika membasuh mata kanan, terbitlah matahari. Ketika membasuh mata kiri, terbitlah bulan, dan sebagainya. Dari hidung terbitlah lautan dan sebagainya. Dan ini adalah konsep alam semesta dari perspektif yang lain. Oke, berikutnya kita bahas yang berikutnya. Oke, bahwa alam semesta ini berproses dalam pembentukan dan penghancuran. Bumi, bagian dari alam semesta, telah mengalami banyak kehancuran dan terbentuk kembali. Siklus dari hancur lalu terbentuk hingga hancur kembali disebut dengan satu siklus dunia yang disebut Mahakapa. Oke, seringkali bahwa di dalam agama Buddha ini sering dengan waktu ya. Contohnya misalnya ketika jadi ketika cikal bakal Buddha Gautama atau dikenal dengan Petapa Sumedha, lalu kan berikrar di depan sama Sang Buddha Dipangkara. Lalu Buddha Dipangkara juga akan meramal bahwa di 4 Aseang Kapa dan 100.000 Kapa bahwa Petapa Sumedha ini akan menjadi seorang sama Sang Buddha dengan sama Sang Buddha Gautama. Lalu kita tahu nih bahwa proses alam semesta ini sangat kompleks ya para bapak dan ibu. Jadi ini salah satu materi yang agak berat sebenarnya, yang tidak ringan. Bahwa Mahakapa disebutkan contoh ya para bapak ibu. Anggaplah para bapak ibu di sini di depan ada remote TV. Ada remote TV para bapak ibu dan teman-teman sekalian. Anggaplah remote ini anggapnya suatu gunung. Gunung cadas, gunung batu cadas. Tingginya ke sini, dari sini tingginya katakanlah 1 kilometer. Lebarnya dari sini ke sini, dari sisi kanan dan sisi kiri itu katakanlah 1 kilometer. Lalu misalnya di sini ada kertas pada Bapak Ibu, ini misalnya, ini analogikan aja ya untuk bisa menjelaskan secara, ini kan hanya secara teori ya, bagaimana saya ingin teori itu bisa didemokan di depan para Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian. Bahwa katakanlah tadi satu Mahakapa itu dengan waktu yang sangat lama, lalu bagaimana agar untuk mempermudah dalam analogi penjelasan satu Mahakapa. Oke, katakanlah ini adalah gunung dengan 1 kilometer tingginya dan 1 kilometer lebarnya. Lalu dibalut dengan kain sutra. Ini anggapnya para Bapak Ibu ini adalah gunung dan ini adalah kain sutra. Setiap 100 tahun sekali
kain sutra itu digosok gitu, digosok ke batu cadas gunung tersebut. Oke, lalu kita beranak dan bercucu, lalu menitip pesan, menitip amanat bahwa setiap 100 tahun sekali gosok gunung tersebut dengan kain sutra. Ketika batu ataupun gunung batu cadas tersebut yang tingginya 1 km dan lebarnya 1 km, ketika habis, dan itu dikatakan sebagai satu Mahakapa. Jadi para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa jadi proses satu Mahakapa itu sangat panjang ya. Jadi sampai dunia atau muka bumi ini dari terbentuk hingga hancur dan terbentuk kembali, itu adalah dengan proses Mahakapa. Nanti para Bapak Ibu bisa lihat di dalam teori Big Bang gitu. Bahkan di sana dijelaskan bahwa Albert Einstein mengatakan bahwa agama Buddha itu adalah agama yang paling modern ya. Padahal agama Buddha sudah ada sejak 2600 tahun yang lalu gitu. Bahkan Sang Buddha sudah menjelaskan bagaimana dengan alam semesta ini. Mungkin para Bapak Ibu bertanya, bagaimana kalau tadi secara sekilas bahwa peradaban-peradaban yang 6 peradaban yang lain menjelaskan tentang konsep alam semestanya. Lalu bagaimana dengan konsep alam semesta secara perspektif Buddhis? Oke, mari kita lihat kembali. Silakan di next. Oke, di sini Buddha Gautama menuliskan gitu, Musuna berkata bahwa tak dapat ditentukan awal dari alam semesta. Titik terjauh dari kehidupan berpindah dari kelahiran ke kelahiran, terikat oleh ketidaktahuan dan keinginan, tidaklah dapat diketahui. Ini Buddha Gautama. Namun untuk mempermudah anggapan dari Buddha Gautama ini, ada tertulis bagaimana awal terciptanya alam semesta ini. Meskipun Buddha Gautama bahwa tidak dapat ditentukan dari awal alam semesta, paling tidak Sang Buddha ingin menjelaskan ke kita semua untuk kita mengetahui dari pertama dari alam abasara, dari cahaya hingga akhirnya cahaya-cahaya tersebut melekati buih-buih seperti dadi hingga akhirnya menikmati saripati bumi, hingga akhirnya dari alam cahayanya tersebut hingga akhirnya terbentuk udah mulai kasar bentuk tubuhnya, lalu mulai ada jenis kelaminnya, lalu jenis kelamin sudah mulai memperhatikan jenis kelamin yang lain, gender yang lain, lalu yang merasa fisiknya merasa sempurna, lalu merendahkan fisik yang tidak semenarik dirinya gitu. Oke, nanti kita lihat lagi di slide selanjutnya. Poin bahasan kedua, yaitu sistem dunia. Oke, di dalam agama Buddha, para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, para pemirsa, bahwa sistem dunia di dalam agama Buddha, di dalam bahasa Pali disebut dengan istilah loka atau dunia. Oke, bisa di next, di slide selanjutnya. Oke, loka terbagi menjadi 3 para Bapak Ibu di dalam Wisudi 204 gitu. Oke, ini kita abaikan dulu ya. Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam loka, di dalam Wisudi Magga 204 bahwa ada 3, yaitu adalah Sangkara, ada Sarta, dan juga Okasa. Oke, para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa dikatakan saya ingin menjelaskan dari Sangkara dulu deh, biar mempermudah dalam pembahasan kita kali ini. Oke, di dalam agama Buddha atau loka dibagi menjadi 3 di dalam Wisudi Magga 204. Sangkara di dalam bahasa Indonesia itu adalah dunia ciptaan, sedangkan Sata adalah dunia makhluk hidup, sedangkan Okasa tersendiri adalah dunia sebagai suatu tempat hidup. Jadi tolong dipahami para Bapak Ibu. Sekali lagi, bahwa Sangkara adalah sebagai dunia ciptaan, sedangkan kedua di Sata ini adalah dunia makhluk-makhluk hidup, dan yang ketiga adalah Okasa, yaitu adalah dunia sebagai
suatu tempat hidup. Oke, yang pertama, sangkara maksudnya dalam dunia ciptaan itu seperti apa sih para Bapak Ibu? Bahwa sangkara itu tadi di awal saya menjelaskan bahwa di kehidupan yang biotik itu ada manusia, lalu ada hewan. Hewan dan manusia ini jelas sebagai dunia makhluk-makhluk hidup, yang sata. Jadi bahwa sata yaitu dunia makhluk hidup itu terdiri dari manusia dan juga hewan. Tentunya ya yang bisa dilihat dari mata biasa, dari mata fisik kita ini. Jadi kita bisa lihat hewan juga bisa melihat manusia gitu. Ini lain halnya ketika misalnya lihat para makhluk halus maupun para makhluk-makhluk yang tak kasat mata, itu beda ya para Bapak Ibu. Jadi ini hanya dunia bahwa isinya bahwa manusia dan juga hewan untuk makhluk hidupnya. Sedangkan yang sangkara tersebut adalah termasuk seperti kita, seperti manusia, hewan, dan juga seperti yang tadi saya katakan di awal, yaitu adalah tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan masuk kategori dalam bentuk loka yang sangkara ini, maksudnya dunia ciptaan, yaitu yang mana tadi dijelaskan bahwa tumbuhan tidak ada namanya batin. Sedangkan untuk kategori yang lengkap masuk bagian sata, yaitu adalah hewan dan manusia lengkap ya. Sedangkan sangkara berarti masuknya para tumbuh-tumbuhan, para tanaman, para pepohonan yang berunsur dengan tanah lalu tumbuh gitu ya. Itu berarti namanya sangkara para Bapak Ibu. Lalu sedangkan okasa itu adalah tempatnya, sebagai tempatnya. Misalnya sebagai tempat okasa berarti menyeluruh, baik itu di bumi kita yang tinggal di saat sekarang, ada manusia, ada hewan, ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata, seperti makhluk halus, para dewa, para dewi seperti itu, ataupun para dewa-dewa pohon seperti itulah. Oke, itu adalah pengertian dari loka dalam Puisi Lembaga 204. Nah, lalu saya ingin menjelaskan bahwa manusia tadi dikatakan ini untuk menjelaskan lebih lanjut tentang sata, baik sangkara maupun okasa. Oke, pada umumnya bahwa kita sebagai di loka yang kedua, yaitu ada loka di sata, yaitu adalah dunia makhluk-makhluk yang hidup. Jadi makhluk-makhluk yang hidup. Kita contoh pertama, di dalam tubuh kita saat sekarang kan masih terjadi pandemi ya, dan pandemi ini sedang berlangsung pada Bapak dan Ibu. Hingga akhirnya menyebabkan kita pun terdampak salah satu wihara maupun cetia. Salah satunya adalah cetia kita ini, cetia Panyasika. Cetia Panyasika biasanya rutin mengadakan tiap minggu datang offline gitu ya. Para umat Buddha, para Bapak dan Ibu, para teman-teman sekalian datang ke cetia Panyasika gitu, melakukan puja bakti maupun kebaktian ataupun ibadah. Dengan datang, fisiknya juga datang ke cetia tersebut, ke cetia Panyasika. Hingga akhirnya saat sekarang pandemi berlangsung, hingga akhirnya kita bisa ibadah, bisa kebaktian secara online, persis sama dengan kita ini. Cuma ada beberapa kendala ya. Itu adalah sata sebagai makhluk hidup, lalu hewan. Para Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan bahwa di dalam untuk penjelasan sangkara yang tadi saya membicarakan di awal, bahwa tumbuhan bukan sebagai makhluk hidup, tapi sebagai dalam loka, tapi bentuk dalam sangkara. Kenapa? Oke, di situ ada bacaan nama itu batin para Bapak Ibu. Secara lain, oke, di dalam batin itu terdiri dari isinya wedana. Wedana itu ada perasaan, yang tadi saya katakan perasaan senang, perasaan tidak senang maupun netral. Oke, yang kedua ada pencerapan, yang ketiga ada sangkara. Oke, tolong dibedakan sangkara yang loka dan sangkara yang nama. Sangkara ini adalah bentuk-bentuk pikiran, sedangkan winyana sendiri para Bapak dan Ibu, winyana itu adalah kesadaran. Dan dibagi lagi nih para Bapak Ibu, di dalam wedana, sanya dan sangkara, meskipun di dalam batin dalam yang sama, di dalam kategori dalam 4 kategori nama disebut dengan cetasika. Sedangkan winyana tersendiri itu disebut dengan cita. Nah,
Itu sedikit perbedaan karena diambil dari Abhidhamma. Oke, para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, para pemirsa, bahwa dikatakan bahwa di dalam agama Buddha, di dalam kitab suci Tipitaka Pali, arti kata Tipitaka itu terdiri dari dua suku kata. Ti itu artinya tiga dan Pitaka itu artinya adalah kelompok atau keranjang. Jadi kita kategorikan bahwa Tipitaka sebagai tiga kelompok. Tiga kelompok itu berisikan tentang Winaya Pitaka, yang kedua ada tentang Sutta Pitaka, dan yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka. Nah, para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa Winaya Pitaka seperti yang kita tahu bahwa Winaya Pitaka itu berisikan tentang peraturan-peraturan para biku dan para bikuni maupun para samanera. Nah, di Pitaka tersebut, di Winaya Pitaka tersebut dibahas bagaimana tata aturan dari umat awam untuk masuk kehidupan pabajita ataupun kehidupan monastik atau kehidupan selibat. Di situ ada tata aturan upacara, lalu ada peraturan-peraturan yang disebut dengan Patimokkha Sila atau Patimokkha Sangwara dan yang lain-lain. Itu dibahas di dalam Winaya Pitaka. Sedangkan para Bapak Ibu untuk Sutta Pitaka, sedangkan Sutta Pitaka itu adalah khotbah-khotbah dari Sang Buddha dan juga para biku-biku yang telah mencapai penerangan sempurna. Contohnya di dalam Sutta Pitaka itu terdiri menjadi 5 para Bapak Ibu, yaitu ada Digha Nikaya, ada Majjhima Nikaya, ada Sangyutta Nikaya, ada Anguttara Nikaya, dan yang kelima ada Khuddaka Nikaya. Oke, dari 5 nikaya ini yang paling besar, yang isinya ataupun khotbah-khotbah besar ataupun khotbah-khotbah yang panjang kali lebar itu berisikan jadi satu kelompok namanya Digha Nikaya. Nah, salah satu khotbah yang terkenal itu misalnya ada Sigalawada Sutta misalnya. Di sana menjelaskan tentang pemuda Sigala dengan pemuda 6 arah seperti itu. Lalu berikutnya ada 31 sutta di dalam Digha Nikaya. Berikutnya di kedua Majjhima Nikaya itu isinya ada 152 sutta. Apa sih maksudnya Majjhima itu? Maksudnya Majjhima itu adalah khotbah-khotbah yang menengah ataupun khotbah-khotbah yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu penjelasan banyak, dikelompokkan jadi satu. Tapi juga khotbahnya tidak terlalu singkat ataupun tidak terlalu pendek. Jadi ibaratnya apa ya? Sedang-sedang aja dikelompokkan jadi satu, namanya Majjhima Nikaya. Oke, yang ketiga ada Sangyutta Nikaya, berisikan sutta-sutta yang tidak begitu panjang dan juga tidak terlalu menengah, jadi sutta-sutta pendek gitu, yang singkat para Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya ada yang namanya Anguttara Nikaya. Biasanya Anguttara Nikaya ini selalu dipakai untuk para penceramah untuk mengambil referensi. Jadi isinya tentang poin-poin dari poin 1 sampai 11. Itu di dalam Anguttara Nikaya. Oke, ini secara singkat aja para Bapak Ibu untuk mempermudah penjelasan di dalam yang tadi di dalam slide yang namanya loka. Yang tadi ada Sangkara, lalu ada Sata maupun yang Okasa. Lalu kita tadi membahas nama dan juga rupa. Oke, ini hanya untuk pembahasan lebih lanjut untuk mempermudah gitu para Bapak dan Ibu dan juga para teman-teman sekalian dan para pemirsa sekalian. Lalu yang berikut di dalam kelima di dalam Sutta Pitaka itu ada yang namanya Khuddaka Nikaya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Digha Nikaya, ada Majjhima Nikaya, ada Sangyutta Nikaya, ada Anguttara Nikaya, dan yang kelima ada yang namanya Khuddaka Nikaya. Nah, Khuddaka Nikaya ini adalah bagian dari serpihan dari kitab suci yang terakhir dalam Sutta Pitaka. Isinya ada 15 sub. Contohnya misalnya para Bapak Ibu, Dhammapada misalnya. Itu Dhammapada itu adalah dari Sang Buddha sendiri, bukan dari para murid-muridnya, alias dari Sang Buddha sendiri, sair-sair ataupun gatanya. Ada 423 bait, ada 423 sair gitu, dalam 26 bab ataupun 26 waga. Lalu di dalam Khuddaka Nikaya selain ada Dhammapada, ada Caripitaka, ada Nilinapanha, ada Petawatu, Ninawatu, dan yang lain-lain. Dan juga ada Khuddakapata. Oke, sudah 5 di dalam Sutta Pitaka. Di Winaya berisikan tentang peraturan. Yang kedua ada Sutta Pitaka berisi tentang khotbah-khotbah. Oke, kalau kita baca Winaya Pitaka, kita baca Sutta Pitaka, bisa nggak para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Oh, tentu bisa. Itu hanya seperti kayak kita baca buku sejarah.
Contohnya misalnya, ketika ada kelompok biku 6 melakukan kesalahan seperti ini, gitu, di mana dan kejadiannya apa dengan kelompok biku 17 misalnya, itu dalam winaya misalnya pada bapak dan ibu misalnya untuk pembahasan parajika, lalu ada pembahasan sangga disesa misalnya, ataupun pembahasan yang lain. Lalu di suta-suta misalnya pada bapak dan ibu, misalnya sang Buddha berkenan dengan siapa nih, misalkan dengan Bante Ananda, menanyakan perihal tentang khotbah ini, misalnya ada di kota Sawati misalnya, berkenan dengan siapa, atau dengan berkenan dengan raja siapa dan di mana, dan isinya tentang apa. Itu di bagian suta. Jadi kita baca winaya, kita baca suta itu bisa. Apalagi saat sekarang kan online ya, kita bisa buka di internet maupun di browsing gitu. Banyak sekali para penterjemah di dalam kitab suci Tipitaka gitu, ke dalam bahasa Indonesia. Dan dua ini tanpa kita pelajari lebih dalam, kita langsung paham gitu, hanya sekedar tahu gitu ya. Cuma para bapak ibu, dan untuk Abhidhamma Pitaka itu kan ajaran yang agung ya, ajaran yang paling tinggi di dalam Abhidhamma. Dan di sini agak kita kesulitan sebagai umat awam ketika misalnya kita mau ingin baca di dalam Abhidhamma, karena sebelum kan di dalam Abhidhamma itu ada 7 kitab, ada 7 sub gitu ya. Dan salah satunya ada Dhamma Sanggani misalnya. Ini misalnya para bapak ibu. Kalau kita mau baca Dhammapada kita tentu bisa langsung. Tapi kalau kita mau baca namanya Abhidhamma, kita harus baca yang namanya Abhidhamma Sanggaha. Dan Abhidhamma Sanggaha itu kita harus benar-benar pahami gitu. Karena nanti kalau kita nggak pahami, kalau nggak kita pelajari, nanti kita agak kesulitan dan kita akan kebingungan. Karena di dalam Abhidhamma itu berisikan tentang banyak sekali penomoran seperti itu. Dan juga ada banyak terdiri dari dalam bahasa kami. Oke, kita ke slide, tolong operator gitu. Oke, di slide ini tadi saya ingin menjelaskan bahwa tadi kenapa kok saya menjelaskan Tipitaka gitu secara ringkas gitu ya para bapak ibu dan teman-teman sekalian. Karena ingin membahas yang tadi yang saya bilang di dalam Abhidhamma, bahwa Sutta Pitaka dan Vinaya Pitaka dan Sutta Pitaka kita bisa baca kapanpun gitu, dan itu kita bisa baca tanpa harus lebih dalam gitu, karena kayak seperti buku-buku sejarah gitu, itu sangat mudah, nggak perlu ada perumusan. Sedangkan untuk Abhidhamma itu banyak sekali ibaratnya perumusannya atau ibaratnya formulanya. Kalau kita nggak tahu formulanya, kita nggak tahu rumusannya, makanya kita nanti bacanya agak kebingungan. Nah, contohnya para bapak ibu, di dalam nama, di dalam batin seperti Wedana, Sanya, Sangkara, berdasarkan di dalam Abhidhamma itu menjadi sebagai cetasika. Oke, itu kan di bagian dalam cetasika. Sedangkan di salah satu di cetasika ada 52 para bapak ibu. Ada 52. Ada 52 cetasika. Oke, kebetulan slide-nya di dalam 52 cetasika itu tidak saya tuliskan di sini para bapak ibu. Cuma penggambaran dari 52 cetasika ini terdiri dari 3. Oke, saya garis rangkai ya gitu untuk mempermudah pengertian para bapak ibu. Dalam 52 cetasika itu terdiri dari 3. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, ada yang juga yang netral dalam 52 cetasika tersebut. Nah, sedangkan di Winyanya sendiri itu tadi kan artinya kesadaran. Lalu di dalam segala sesuatu di dalam loka ataupun di dalam dunia itu pada umumnya dibagi menjadi 3. Cetasika, cita, dan rupa. Oke, mungkin ini agak sedikit rumit ya para bapak ibu. Tapi saya untuk mempermudahnya, Wedana, Sanya, dan Sangkara itu termasuk bagian cetasika ya para bapak ibu. Sedangkan winyananya itu terpisah menjadi cita. Seringkali ada sedikit perbedaan gitu antara Sutta dan Abhidhamma. Terkadang kalau untuk kan tadi saya bilang bahwa untuk Abhidhamma itu kan pelajarannya agak sedikit lebih tinggi gitu ya, sedikit agak lebih tinggi, Mbak. Butuh penalaran gitu, butuh perumusan seperti itu para bapak ibu. Hingga akhirnya kalau kita mau baca Abhidhamma itu agak sulit para bapak ibu.
Tadi dikatakan bahwa ada cetasika, ada cita, dan juga ada rupa. Oke, cetasika dan cita itu sama para Bapak Ibu, isinya nama, isinya batin. Itu hanya penjelasan lebih lanjut aja di dalam abhidhamanya seperti itu. Sedangkan rupa sendiri para Bapak Ibu, oke, yang tadi saya katakan bahwa di sangkara tumbuhan itu tidak ada yang namanya nama. Tidak ada yang namanya batin. Jadi perasaan nggak ada, pencerapan tidak ada, bentuk-bentuk pikiran tidak ada, dan juga kesadaran juga tidak ada. Makanya tumbuhan disebut sebagai sangkara loka. Sedangkan kita lengkap. Fisiknya ada, jasmaninya ada, lalu kita bagi termasuk bagian dari sata loka. Sedangkan untuk okasa loka itu adalah tempatnya, tempat di mana para makhluk hidup, baik hewan dan manusia, tumbuhan, dan juga para makhluk-makhluk yang tak kasat mata ada di okasa loka. Nah, itu penjelasan di dalam slide ini para Bapak Ibu. Cuma satu lagi yang ingin saya jelaskan ada rupa, bahwa untuk dikatakan sebagai makhluk hidup yang lengkap harus punya yang namanya jasmani. Contoh seperti kita, di dalam tubuh kita ada juga terdiri dari 4 unsur. Ada unsur panas ataupun unsur api, yang kedua ada unsur air, yang ketiga ada unsur padat, dan yang keempat para Bapak Ibu ada yang namanya unsur udara. Oke, sangat jelas sekali para Bapak Ibu bahwa tubuh manusia saat sekarang nih pandemi ya, seringkali kita nih dipakai tembakan termometer ya, termometer gun gitu ya. Jadi kita mau masuk bank atau mau masuk wihara ataupun mau masuk suatu tempat yang umum seperti itu, kita dicek suhu tubuhnya. Misalnya suhu tubuh kita ketika dicek, 37,5 derajat Celcius, wah kita dilarang masuk. Sebagai contohnya misalnya para Bapak Ibu, saat sekarang kan sudah mulai tatap muka nih untuk belajar para siswa, para anak-anak, para Bapak Ibu nih. Biasanya anak-anak kalau mau masuk sekolah, sebelum masuk sekolah mereka itu di scan dulu di suhu tubuhnya gitu. Kalau misalnya di atas 37, biasanya pihak-pihak tertentu untuk sekolah-sekolah tertentu mempunyai kebijakan ketika misalnya 37 ke atas dilarang masuk gitu, untuk tidak antisipasi lah gitu, untuk kebaikan bersama. Nah, kalau misalnya kita berarti ada suhu tubuhnya di atas 36 derajat Celcius, berarti hal itu kita punya suhu tubuh yang hangat gitu ya para Bapak Ibu. Meskipun kita tidak ada apinya nih dalam tubuh kita nih, tapi suhu kita hangat gitu. Jadi keberlangsungan hidup berarti di dalam tubuh kita ini ada unsur panasnya gitu. Jadi makanya para Bapak Ibu, kalau orang-orang yang sudah meninggal, mereka unsur apinya lebih cepat padam. Alias kalau orang-orang meninggal itu orang-orang yang udah meninggal biasanya dingin. Bukan biasanya ya, emang udah pasti dingin. Sedangkan untuk yang masih hidup, jika kita misalnya hidup bisa dilihat ataupun dicek sendiri bahwa leher kita hangat, bahkan ketika kita mengeluarkan air seni, air urin gitu ya, itu pun juga suhunya hangat gitu, nggak dingin. Nah, menandakan bahwa kita itu ada apinya di dalam tubuh kita, meskipun bentuk fisiknya di dalam api kita ini nggak ada. Oke, itu penjelasan di rupa. Oke, lalu di rupa yang unsur cair, yang tadi saya katakan bahwa nama ataupun batin dan jasmani ataupun fisik itu terdiri dari 4. Yang batin isinya 4, tadi seperti perasaan, ada wedana, ada sanya, ada sangkara, ada winyana, 4. Sedangkan di dalam tubuh manusia ataupun di tubuh yang makhluk hidup yang biotik gitu ya, harus juga punya 4. Ada unsur panas, unsur api, unsur air. Di dalam tubuh kita misalnya unsur airnya apa? Misalnya sel darah merah, sel darah putih, air mata, air keringat, ataupun bentuk-bentuk cairan gitu. Itu unsur air dalam tubuh kita. Yang ketiga ada yang namanya unsur padat. Apa sih unsur padat dalam tubuh kita nih? Kita nggak usah bicara hewan deh ya, kita bicara manusia. Oke, ini salah satunya nih rambut. Ini rambut adalah unsur padat di dalam tubuh kita. Lalu misalnya unsur padat lagi dalam tubuh kita apa nih? Tengkorak atau tulang, itu juga unsur padat. Gigi, lalu kuku, itu pun unsur padat dalam tubuh kita. Lalu berikutnya, selain ada unsur api,
unsur cair, unsur padat, yang terakhir adalah unsur udara. Nah, sama seperti kita bernapas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, gitu kan? Jadi udah sangat jelas bahwa 4 unsur ini lengkap kita sebagai manusia. Terkecuali hewan-hewan, kan tadi saya mengatakan bahwa dikatakan untuk suatu makhluk hidup di dalam agama Buddha itu harus lengkap antara fisik ataupun unsur-unsur jasmani maupun unsur-unsur batin, dia lengkap. Terkecuali hewan-hewan tertentu yang berdarah dingin, misalnya dia nggak anget gitu, misalkan dia suhu tubuhnya dingin gitu, kayak reptil, seperti ya, seperti ya reptilan seperti hewan buaya gitu yang melata gitu ya, kadal, cacing gitu kan, mereka juga tidak punya tulang gitu ya. Bahkan di salah satu parita juga dijelaskan bahwa hewan berdasarkan dari kaki, jumlah kaki, jadi hewan yang berkaki 2, berkaki 4, hewan berkaki banyak, hingga hewan tak berkaki gitu. Jadi ada jenis-jenis hewan-hewan tertentu yang suhu apinya nggak ada gitu ya. Oke, kita di next selanjutnya. Oke, ini awal terbentuk alam semesta. Oke, ini udah jam 10:53 ya, saya akan percepat aja. Oke, para Bapak Ibu bisa dilihat di slide tersebut, di slide ini, bahwa ini adalah untuk awal terbentuknya dunia nih secara perspektif Buddhis gitu. Di Waseta nih, bukan di Waseta, Waseta nama tempatnya, nama orangnya gitu. Waseta terdapat suatu tempat atau lambat setelah suatu masa yang lama sekali dan sebagainya gitu. Intinya para Bapak Ibu, intinya di dalam Aganya Sutta ini, di dalam Aganya Sutta di sana saya mengintisarikan ya untuk mempermudah dari slide ini. Pada dalam Waseta pada waktu yang sangat lama sekali, di mana belum ada manusia sama sekali, dan juga di sana hanya ada cahaya-cahaya gitu ya, hanya ada cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya itu berdiam diri dengan sangat lama. Cahaya-cahayanya banyak gitu. Cahaya-cahaya ibaratnya kalau kita seperti alam-alam Abasara gitu. Di alam Abasara dalam waktu yang sangat lama mereka berdiam diri, lalu dengan sangat lama, lalu cahaya-cahaya ini mulai pudar gitu. Cahaya-cahaya mulai pudar kenapa? Karena mereka menikmati saripati dari tanah di bumi ini, seperti ada buih, seperti dadi, sekam, dan yang lain. Hingga akhirnya tubuh cahayanya tersebut lama-lama redup dan hilang, karena dengan waktu yang sangat lama sekali ini berproses, para Bapak Ibu, berproses karena dalam waktu yang sangat lama, tentunya bisa ribuan tahun. Lalu cahaya-cahaya itu udah mulai redup dan kelihatan bentuk tubuhnya semakin terlihat. Dia semakin tergiur, semakin ketergiurnya makin berat, makin parah, menikmati saripati bumi dan yang lain, makin terbentuk bentuk fisiknya, jasmaninya sudah mulai terbentuk. Lalu dalam jangka waktu yang lama mereka sudah mulai membandingkan nih antara fisik yang bagus dan fisik yang rendah gitu, ibaratnya yang buruk gitu. Jadi fisik yang bagus memandang rendah fisik-fisik yang buruk. Lalu memperhatikan mulai adanya jenis kelamin, yang laki-laki sudah memperhatikan jenis kelamin perempuan, yang perempuan juga memperhatikan jenis kelamin laki-laki. Intinya seperti itu para Bapak Ibu di dalam Aganya Sutta. Jika misalnya para Bapak Ibu ingin menjelaskan lebih lanjut lagi, bisa dibuka ataupun bisa dilihat di dalam Aganya Sutta. Oke, ini ada slide, bisa para Bapak Ibu bisa baca sendiri gitu. Oke, di slide selanjutnya, ya kan, di sini ada bacaannya, sementara mereka bangga akan keindahan tubuh mereka sehingga menjadi sombong dan congkak. Maka tumbuhan menjalar itu pun lenyap. Oke, berikutnya bisa admin ataupun para operator. Oke, ini slide terakhir nih di dalam penjelasan Aganya Sutta. Oke, tolong admin ataupun operator tolong deh kasih unjuk video biar kita mudah untuk penjelasan di dalam Aganya Sutta. Oke, dan ini adalah cuplikan video terakhir untuk pertemuan kita pada kali ini. Pada kesempatan ini,
kita akan menyaksikan gambaran fiksi dari penjelasan Buddha tentang terbentuknya alam-alam kehidupan di alam semesta, khususnya di bumi seperti yang kita alami saat ini. Mari kita mulai perjalanan kita. Menurut Buddha, awal dan akhir semesta tidak akan mampu dipahami oleh pikiran manusia. Oleh karena itu, kemudian Buddha menjelaskan tentang suatu masa di mana semesta mengalami pengerutan dan pemampatan. Semua yang ada di alam semesta terserap dan hilang. Sampai akhirnya, terjadilah ledakan yang luar biasa hebatnya. Energi yang begitu besar menjadi awal dari terbentuknya bintang bercahaya di lautan kosmos yang luas. Maka terbentuklah gugusan bintang di alam semesta. Makhluk abasara yang merupakan makhluk bercahaya tanpa bentuk melayang-layang di atas permukaan samudera yang kelam. Dunia masih terlihat gelap. Matahari dan bulan masih belum terlihat di atas langit yang luas. Dunia inilah yang kemudian kita sebut sebagai bumi. Dalam masa yang sangat panjang, tanah dengan sarinya muncul ke permukaan air, berbentuk seperti buih di permukaan nasi yang mendingin. Demikianlah muncul tanah, bau, warna dan rasa sama seperti dadi susu atau mentega murni. Sama seperti madu tawon murni manisnya tanah itu. Lalu muncullah hasrat di antara makhluk-makhluk bercahaya ini. Beberapa di antaranya mulai mencicipi saripati tanah bahwa itu. Ini adalah cahaya-cahaya Dengan mencicipinya, udah menikmati makhluk tersebut diliputi oleh sari di itu, lautan, dan nafsu keinginan merasuk dalam diri mereka. Kemudian dalam jangka waktu yang sangat lama, di antara mereka yang mencicipi dan memakan saripati tanah itu, cahaya tubuh mereka mulai redup, dan akhirnya lenyaplah cahaya dari tubuh makhluk tersebut. Maka tampaklah di langit luas cahaya matahari, bulan, konstelasi bintang di angkasa. Demikian pula siang dan malam. Seiring berjalan waktu yang lama, satu masa, dua masa, ratusan masa, tubuh makhluk ini menjadi padat, dan terwujudlah berbagai macam bentuk tubuh. Sayangnya, makhluk dengan tubuh indah memandang rendah makhluk dengan tubuh buruk. Lalu lenyaplah saripati tanah itu. Nanti para bapak ibu bisa cari sendiri, ada di YouTube mengenai tentang proses alam semesta. Dan di sini ada bentuk yang terakhir, bawah tumbuhlah tumbuhan dari tanah. Tumbuhan tersebut berbentuk seperti cendawan, dengan warna sama seperti dadi susu dan rasa sama seperti madu tawon murni. Makhluk-makhluk itu mulai makan dan hidup bersama dengan tumbuhan ini. Tubuh mereka pun semakin berbentuk padat dan menjadi tubuh yang lebih indah. Beberapa tidak seberuntung mereka yang memiliki tubuh yang indah. Makhluk dengan tubuh indah mulai menjadi sombong dan congkak. Maka cendawan yang tumbuh lenyap, dan tumbuhlah tumbuhan menjalar seperti bambu bagi makhluk tersebut. Sama seperti cendawan, makhluk-makhluk ini menikmati dan hidup bersama dengan tumbuhan ini. Mereka pun makin berbentuk jauh. Lewat beberapa masa waktu, maka lenyaplah tumbuhan itu. Tumbuhlah tumbuhan padi yang masak dalam alam terbuka, karena sudah tanpa ledak dan jam sekam. 11, saya pikir saya rasa cukup, dan saya mohon maaf bagi para bapak ibu yang merasa tidak berkenan dalam hati para bapak ibu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas apa yang telah saya lakukan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja.
secara pikiran, ucapan maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sotihotu Namo Buddhaya.